Oh, lah ini kemarin yang muncul di beranda Facebook ya. Dealer resmi Winfly motor listrik LDS Auto EV. Nah, cobalah ke situ lah. Selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Ya, kemarin aku lihat di beranda Facebookku. Kayaknya di sini ada motor listrik kayaknya ya, yang baru. Itu yang mana Mas ya? Oh, kayaknya kayak itu Mas kayaknya. Ya benar yang itu. Sini Mas, masuk. Ah, benar, saya turunkan benar ya. Saya kemarin kayaknya ini apa itu ya? Yang ini Mas, Oh, yang ini ya? yang ini yang terbaru. Oh. Saya turunkan bentar. Nah, ini dia motor listrik terbarunya Mas. Ini Winfly T85. Ini kelebihannya apa Mas sama motor konvensional ini? Kalau dari motor konvensional itu sangat banyak ya. Yang pertama yang saya suka yaitu fitur mundurnya. Jadi ini bisa mundur. Kalau motor konvensional itu nggak bisa Mas, nggak bisa mundur dia. Yang kedua ini lampunya sudah full LED ya, terang jadi dan mewah. Di samping-samping sini juga ada lampunya ya. Yang paling signifikan perbedaannya antara motor konvensional dengan motor listrik itu adalah dari segi konsumsi energi. Kalau motor listrik itu dia cukup Rp2.500 jika dirupiahkan ya, itu sudah bisa mencapai 100 km. Sedangkan untuk motor konvensional itu 12.000, kita anggap aja 12.000 untuk per liternya, itu cuma bisa kurang lebih 45 km. Jadi sangat-sangat irit dari segi konsumsi energi. Seperti itu Mas. Tapi ini aman ya kalau seandainya kita terjang banjir, terus hujan, Oh, itu aman, kita sudah. cuci, bisa juga ini? Sudah pasti aman. Ini terjang banjir, kena hujan, dicuci pasti aman. Memang yang untuk isu-isu ya di luar sana itu memang kalau untuk kendaraan listrik itu nggak bisa kena hujan, nggak bisa kena banjir, dicuci. Tapi kalau untuk Winfly T85 ini sudah pasti aman, sudah diuji coba seperti itu Pak. Ya itu kan menurut sampean Mas, Ya. sebagai sales yang punya produk, mungkin ya pasti yang membagus-baguskan lah produknya sendiri. Benar. Nah jadi mungkin akan saya ajak ke sana, ke bengkel kepercayaan saya untuk cek, Kepercayaan Bapak ya? ya untuk cek motor benar-benar baik motor listrik atau motor konvensional. Boleh. Silakan dibawa Pak. Mari Pak. Oke. Pakai sekalian coba. Oh, sekalian tes drive ya? Ya, Apa nggak ini Mas? Iya boleh. Sekalian Mas sama-sama Mas yuk. Saya juga ikuti. Iya, yuk Oke. sampean juga. Wih, anyar bro. Belum bro, ini Mas lihat-lihat ini. Oh kawan Mas. Iya, Mas. Kawan. Gimana bro? Ini tolong ini bro, rencana kan aku mau beli motor listrik. Menurutmu gimana bro? Sebagai mekanik yang biasanya aku andalkan. Nah jadi gini aja wis. Saya yang jelasin Mas ya. Ya. Nanti sampean yang konfirmasi ya. Jadi kebetulan Mas ya. Mas siapa nih temanmu tadi namanya? Mas Siap ya. Jadi ini motor listrik itu sangat berbeda dengan motor konvensional. Jadi nek menurut saya ini sangat rekomendasi. Karena apa? Mas Riki loh jujur sudah nabung ke saya. Dia pengen sebetulnya motor listrik dari dulu pengen. Karena posisinya gini. Menurut Mas Riki itu motor listrik itu tadi sangat berbeda dengan motor konvensional. Karena kalau motor konvensional banyak sesuatu yang bergerak ya. Motor konvensional kayak gini, tak jelasin coba. Di sini ada mesin, mesin ada transmisi, mungkin ada sistem lainnya, terus kemudian harus digerakkan oleh rantai, timing chain, atau mungkin juga pakai V-bel untuk motor-motor matic. Sehingga karena banyaknya yang bergerak, berpotensi terjadinya aus. Makanya sampean harus sering ini ganti oli. Itu dari sisi mesin. Ini nggak perlu ganti oli pokoknya. Nggak perlu ganti oli Mas. Terus yang kedua Mas, kalau di motor konvensional itu untuk bahan bakar bisa masuk ke mesin, itu perlu ada yang namanya full pump, injektor, itu butuh perawatan. Yang selanjutnya, motor konvensional perlu ada yang namanya korek Mas, kayak rokok. Korek itu tadi artinya apa? Sistem pengapian, busi, koil, dan lain-lain, itu juga butuh perawatan. Nah, jadi itu alasan kenapa Mas Riki pun juga pengen motor listrik. Jadi motor listrik itu tidak ada sesuatu yang bergerak ya. Karena di hubnya ini Mas, motor hubnya BLDC-nya itu dia langsung di velg.
Dan ini sudah memiliki kalau nggak salah berapa Mas? 1500 watt. 1500 watt. Jadi sudah sangat kuat. Kayak gitu. Itu keunggulan dari di motor listrik. Jadi kalau motor listrik tidak ada sesuatu yang bergerak lah, intinya seperti itu. Jadi rekomendasi. Nek sampan koncan Mas Riki kan? Sampan temennya Mas Riki, saya sarankan pakai motor listrik. Nggak salah Mas. Kita pastikan satu kali lagi ya Mas. Kita pastikan ya. Mas Riki berani jamin motor ini kalau Masnya udah punya tidak perlu ganti oli selamanya. Berani jamin. Berani jamin. Berani jamin. Kalau ada sesuatu yang bergesekan, dikhawatirkan aus kayak motor konvensional, aman ya? Man. Yang bergesekan cuman apa Mas? Makrim. Cuman sistem rem berarti ya. Nah gitu. Nah jadi saya untuk lebih detailnya konsumsi bahan bakar maupun listriknya itu mungkin Mas dari EV kan? Nah, LP Auto EV, dia lebih tahu. Kalau sampean tanyanya ke Mas Riki, fokusnya dia mikirin banyak hal. Mulai mesin. Saya potong dulu. Ya, Ya, siap. kalau dia yang berbicara ya mungkin ya karena dia salesnya kan. Ya. Ini motor ini. Ya, betul. Kurang yakin lah ya. Karena makanya saya tanya sama teman saya ini Ya. sebagai mekanik juga. Betul. Nah, kebetulan saya ini seniornya Mas Riki. Jadi ya seniornya saya. Jadi artinya kalau untuk di motor motor konvensional itu mulai dari piston harus bergerak, apalagi mobil diesel ya. Misal mobil ya, diesel harus mikirkan injektor. Apakah mobil motor konvensional tidak pakai controller atau ECU kayak motor ini pakai. Jadi lebih banyak hal yang harus diurusin. Kalau motor listrik Mas, nggak perlu mikirkan. Saya nggak ngomongin bahan bakar irit atau enggak ya. Yang jelas yang saya bicarakan nggak perlu memikirkan sistem bahan bakar. Tidak perlu memikirkan sistem pelumas, tidak perlu memikirkan sistem-sistem yang lain yang istilah saya itu terlalu banyak pergerakan. Jadi kalau di motor listrik tidak ada yang bergesekan kecuali disc brake maupun drum brake, rem cakram maupun tromol, itu yang cuman gesekan. Selainnya enggak. Oke, berarti worth it ini ya. Worth it Mas. Oke. Mas Riki pun juga pengen beli ya. Gitu. Loh, punya sendiri? Iya dong. Loh, kontaknya off loh padahal. Iya dong. Ini sudah menggunakan Bluetooth, jadi dia bisa dikontrol lewat Bluetooth on off-nya. Nah, untuk kontrol baterai juga dia bisa dilihat dari handphone secara langsung. Oh, jadi memang anu Mas Jadi ya. memang sudah canggih ini. Canggih ya. Bisa dibilang mini Tesla lah. Oh, jadi ini bisa dihidupkan pakai HP ya. Pakai HP bisa dihidupkan dan dimatikan pakai HP. Ini Fortune-mu ini belum loh Mas. Belum. Canggih ya. Jadi ini bisa pakai handphone menyalakannya, bahkan melihat baterainya berapa persen. Langsung lewat. Coba ini 63%. Di HP berapa? Sama nih 63%. Oh iya. Ini di motor itu membuktikan bahwa 63% ya. Itu kalau di handphone tadi kata sampan bisa menampilkan betul. Betul. Oh iya ya, canggih ya. Dan satu lagi keunggulannya katanya kemarin saya dapat info dari kawanku, siapa itu? Siapa? Edi. Itu katanya motor listrik untuk khususnya Winfly kalau belinya di dealer resmi itu ada apa Mas? Garansi resmi ya? Karena ada aplikasi jelas ya, gitu ya. Jelas dia ada aplikasinya. Jadi bahkan tuh nanti untuk spare part nggak usah ragu, ini nanti rusak apa dibuang ya Mas? Enggak dibuang. Nggak dibuang. Spare part-nya ada. Betul. Nah, jadi orang tuh masih banyak yang ragu untuk motor listrik, terutama di spare part. Nanti kalau banyak meledos ada nggak jualan? Oh gitu. Nanti yang dirasakan itu kita ada. Ya, kalau ban meledos mungkin deres karet sebentar itu bisa Mas. Tetapi gini, yang saya selaku saya sebut orang teknis juga ya. Saya selaku mekanik juga sama Mas Riki juga. Menurut Masnya yang di EV, motor listrik ini tadi kan kerusakannya semuanya bisa diatasin Ya. Gambaran saya kalau untuk di motor konvensional tadi karena banyak komponen mulai dari sistem controller ECU ya kalau di motor, dari sistem bahan bakar, dari sistem pengapian, dari sistem banyak lah pokoknya itu kan saya sebut kompleks ya kalau untuk di motor. Nah kalau di sini walaupun saya belum pernah memperbaiki, tapi gambaran saya dari sisi sistem instalasi wiring diagramnya kelistrikannya maupun di kontrolnya saya sebut mungkin kalau saya selaku mekanik mungkin harusnya mudah. Sangat simpel Pak. Ini Iya. jadi nggak begitu rumit kayak motor ya, motor konvensional ya. Ini sangat simpel untuk
rangkaiannya. Ya. Bahkan Mas, misal nih dari tim saya nanti ada yang ingin kita bukakan tempat juga untuk perbaikan motor listrik. Menurut sampean untuk mempelajari sistemnya tadi itu perlu waktu lama nggak? Kita Nggak. sudah mekanik loh, Ya, sudah ya. memperbaiki. Enggak, saya yakin nggak akan lama ya. Nggak akan lama, Jadi sekali bongkar langsung bisa. langsung bisa. Saya pastikan langsung bisa Karena kita juga sudah terbiasa Ya, wiring kan. ya. Bahkan rumitnya mungkin saya sebut walaupun ini secanggih ini hanya modul lah saya sebut ya. Artinya untuk berbicara kesulitan tetap sulit memperbaiki ini. Ya, benar. Gitu ya. Oke. Ya wes lah Mas, nanti ACC-kan saja. Piye Mas Ki, pok dukung ra? Dukung. Dukung. Mas. Dukung. Jawab kayak. Nanti aman-aman. Pokoknya kalau ada apa-apa Mas, ini kan konten sampean. Siap. Ini misal pun sampean ada problem, ada apa-apa, ngomong aja ini. Siap. Saya pastikan ini orang mesin mobil loh, orang mesin konvensional. Saya pastikan dia juga bisa memperbaiki ini. Kalau nggak bisa memperbaiki ini, tembak dor. Jadi gimana Mas? Oke Mas. Ambil ini Mas. Ambil yang ini ya? Oke, deal ya? Siap. Oke, kita siapkan. Oke.